hari ini saya wawancara secara eksklusif kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Barat terkait seputar dengan peran fungsi Bawaslu yang ada di kota. Demikian informasi yang kami dapatkan. Ya Pak, saat ini kan untuk pemilihan Pilpres maupun Pileg dalam pemungutan suara nampaknya sudah terlaksanakan. Nah, kita melihat dari beberapa TPS ya sudah diserahkan di masing-masing kecamatan. Nah, untuk saat ini Bawaslu menyikapinya apakah di saat itu ada temuan atau bagaimana untuk saat pertamanya? Untuk proses Bawaslu Kabupaten Waringin Barat untuk temuan selama proses pungut hitung ya kemarin yang sempat kita laksanakan adalah di Kumai. Itu adanya PSO kemarin, itulah temuan kita. Untuk yang lain sampai hari ini kita belum mendapatkan informasi ataupun temuan lainnya selain yang kemarin. Itu untuk yang proses pungut hitung. Adapun pleno yang dilaksanakan di tingkat kecamatan sekarang yang sudah selesai ada 5 kecamatan: Kelam, Kecamatan Kota Waringin Lama, Kecamatan Arus Utara, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kecamatan Pangkalan Lada, dan Kumai. Itu semuanya sudah selesai. Yang sudah sampai ke KPU ada 4 kecamatan. Satu yang belum sampai yaitu Kumai, dan yang masih berlangsung proses pleno adalah Kecamatan Arsel. Dan sampai hari ini belum ada tim kami pengawasan kecamatan membuat laporan ataupun temuan yang sifatnya berproses di pleno masing-masing kecamatan. Nah, Bang, kalau kita melihat yang namanya dikatakan orang ini kan isu berkembang struktur sistematis, itu ya kayak apa sih Bang intinya tuh Bang? Memang ada sempat, memang itu menjadi isu nasional ya, bahwa ada kendala di Sirekap. Cuman kami juga saling berkoordinasi dengan rekan-rekan KPU untuk menanyakan apa kendala tersebut, dan dikonfirmasi oleh teman-teman KPU bahwa Sirekap bukan menjadi acuan utama untuk menjadi bahan untuk direkap. Acuannya tetap menggunakan C hasil manual. Jadi pencocokannya bukan dari hasil scan yang di scan oleh teman-teman KPPS. Nah, jadi itu yang kami pertanyakan juga dari Bawaslu bahwa jangan sampai apa yang sudah menjadi polemik bahkan itu menjadi isu nasional dilakukan menjadi menjadi barometer mereka di sini untuk melakukan rekapitulasi. Jadi mereka tetap kami sarankan untuk menggunakan proses yang rekap manual. Nah, kemarin kan sempat terhenti penghitungan waktu hanya beberapa jam atau 1 hari. Bagaimana Bawaslu melihat itu? Memang sempat ada isu, kami sih menganggapnya isu karena belum ada informasi resmi ya dari teman-teman KPU, baik surat ataupun lainnya. Nah, memang sempat ada skorsing, bukan berhenti sih, skorsing beberapa jam aja sih kalau kemarin. Kita tanyakan, kita juga tetap menyampaikan bahwa skorsing itu karena kalau informasi dari teman-teman karena memang dampak dari Sirekap yang masih bermasalah kemarin. Cuman untuk di Kobar pada prinsipnya tidak terlalu lama kok skorsing kemarin. Kita tanyakan ke teman-teman KPU dan mereka langsung masih melanjutkan ya Pak. Jadi tidak terhenti hanya beberapa jam atau jam saja. Beberapa jam. Karena kan kita memang kemarin mereka sempat menunggu siapa tahu ada SE atau surat yang resmi gitu. Oh, surat edarannya. Nah ya,
memang kemarin mereka juga masih menunggu itu. Dalam beberapa jam kami juga menyarankan, karena itu tidak ada resmi, kami sarankan untuk tetap lanjutkan teman-teman, memang lisan bentuknya. Nah bang, isu ini kan isu ya, isu ini ramai di masyarakat, berkembang. Mungkin walaupun mereka tidak melaporkan, mungkin nama suara masyarakat ya. Nah kita juga ingin meminta Bawaslu sampai sejauh melihat dan mengawasi itu. Isu-isu money politik itu katanya kental. Nah kekentalan itu kan kita tidak tahu apa sih arti kental itu gitu. Bagaimana kira-kira dari sudut pandang Bawaslu? Yang jelas kami dari Bawaslu Kabupaten Caringin Barat bersama tim jajaran baik tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, bahkan dari desa, kami selalu menekankan, menginstruksikan ke jajaran kami yang bertugas di lapangan untuk mengawasi secara aktif. Nah, dalam prakteknya di lapangan, tentu teman-teman sudah maksimal dalam kacamata kami Bawaslu. Karena memang pertama, kalaupun masih ada yang dikatakan oleh masyarakat, kami dalam masa proses berlangsung dari sejak mulai kampanye ya Pak, kampanye sampai sekarang masih membuka ruang untuk bagi kalau ada yang melapor atau membuat laporan. Tentu syarat berlaku, misalnya laporannya apa, terlapornya siapa, buktinya ada, saksinya ada. Nah itu kami menerima. Kalau misal kita bicara tentang laporan lisan atau yang lain, tentu kami nggak bisa proses Pak. Misalnya cuma lewat chat, WA ataupun telepon elektronik lainnya, itu tidak bisa kami proses. Yang kami perlukan laporan dari masyarakat adalah datang ke kantor, baik kantor kalau di tingkat kecamatan, kantor pelacamnya, ataupun langsung ke Bawaslu. Nah, kami selama ini belum menerima laporan dan belum ada temuan. Itu dari kami. Oke. Mungkin ada harapannya Bang, dengan adanya kita ini kan sudah berjalan damai, aman, tenang. Nah, jika ada sesuatu yang dianggap berpotensi merugikan salah satu kandidat atau persaingan politik ternyata saling menjegal, mungkin ada harapan himbauan. Harapan kami dari Bawaslu tentu khususnya di Kabupaten Caringin Barat ya Pak, bahwa kita sudah melewati masa pemilu dari waktu ke waktu, dan kita juga sudah melewati berbagai macam dinamika proses pemilu ya. Mungkin ada yang naik, ada yang turun juga, prosesnya bervariasi. Tapi pada intinya kita mampu melewatinya sampai sekarang. Tentu dari berkaca dari pengalaman kita yang dulu-dulu, mungkin kalau ada yang kurang bagus ya harapannya kali ini kita lebih bagus lagi. Dan peran ini bukan cuma berperan bagi teman-teman peserta calon ataupun paslon, tapi juga keterlibatan dari masyarakat umum juga diperlukan untuk menjaga kondusivitas. Karena yang kita pilih ini kan nantinya akan menjadi calon pemimpin kita, baik di level tertingginya RI ataupun provinsi, bahkan kabupaten, mereka lah yang akan menjadi calon-calon pemimpin kita. Dan harapan saya juga untuk teman-teman peserta, rekan-rekan Bapak Ibu yang peserta juga saling menjaga kondusivitas warga masyarakat Kabupaten Caringin Barat. Dan kalah ataupun menang tentu semuanya ada resikonya. Saya tidak mau masuk terlalu jauh ke sana, namun saya yakin ketika para peserta memutuskan untuk maju, pasti siap dengan segala resikonya, dan sama-sama kita jaga kondisivitas Kabupaten Caringin Barat. Nah, kalau menurut ini Bang, kalau menurut Bawaslu, kalau terjadi ada money politik, ada terbukti misalnya, apakah itu bisa mengancam gugur daripada paslon itu atau bagaimana? Tentu kalau terbukti dan ada laporan misalnya, ataupun kami temukan misalnya, tadi saya sudah jelaskan untuk temuan memang belum ada,
dan nggak ada sampai hari ini. Nah, kalaupun Anda mau melaporkan tentu ada ancamannya, dan ancamannya pun itu akan menggugurkan, mendiskualifikasi, dan jika itu memang terbukti, Pak. Oh, itu bisa gugur gitu ya? Bisa gugur. Oh, oke. Terutama baik pilek, khusus yang wilayah Kota Rimba Iya. Barat gitu ya Bang? Oh, oke, makasih Bang.